Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bejoeka kali ini akan melakukan presentasi dari laporan hasil manual dan otomatis dari sistem website kami, yaitu sistem website penyewaan alat dan perlengkapan kemah. Perkenalkan, nama saya Dian Aimahija dengan NIM 413. Perkenalkan nama saya Danu Nasrullah dengan NIM 415. Oke, kita akan lanjut ke presentasi. Kita mulai dengan pengertian testing manual dan testing otomatis. Nah, jadi testing manual itu adalah sebuah proses pengujian di mana penguji akan melakukan pengujian pada aplikasi dengan menggunakan alat atau script. Di mana testing manual ini kita melakukan pengujiannya secara manual oleh orang lain untuk mendeteksi bug, mengevaluasi pengalaman pengguna, dan memahami bagaimana perangkat lunak bekerja. Sedangkan untuk testing otomatis itu pengujiannya menggunakan alat dan kita akan mengeksekusi script-script seperti Python dan lain-lain. Di mana kita akan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan untuk menghasilkan laporan pengujian. Kita lanjut ke testing manual. Nah, untuk testing manual ini sendiri, eh, kelompok kami di eh, kelompok pengujinya yaitu dari kelompok GGS sebagai kelompok tester, di mana dalam upaya ini kelompok mereka memastikan performa dan keandalan sistem, di mana sudah ada 3 sesi pengujian manual yang direncanakan dan di mana fokus pada validasi fungsi-fungsi dasar. Lalu pengujian keduanya dilakukan analisis yang lebih mendalam dan uji ulang, sedangkan untuk yang uji terakhir yaitu untuk memastikan tidak ada masalah krusial dan melakukan uji ulang sampai seluruh sistem berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut untuk testing manual pertama. Nah, untuk testing manual pertama ini, kami menyiapkan 65 test case, yaitu untuk tes bagian login dan sign up, di mana didapatkan hasilnya yaitu 49 test case valid dan 16 tidak valid. Berdasarkan perhitungan, maka bisa kita hitung untuk persentase sistemnya yaitu adalah sebesar 75,4% untuk penguji pertama. Dilanjut untuk penguji kedua, yaitu didapatkan hasil validnya itu adalah 54 dan sedangkan yang tidak validnya adalah 11. Dengan melakukan perhitungan persentase didapatkan hasil sistemnya yaitu 83,1%. Sedangkan untuk penguji ketiga didapatkan hasil valid 50 test case dan tidak valid yaitu 15 test case. Maka dari itu, dilakukan perhitungan seperti yang tadi, didapatkanlah hasil pembulatan yaitu 77%. Nah, untuk kesimpulan testing pertama, kita lakukan akumulasi dari ketiga penguji dan dilakukan pembagian rata-rata, maka diperoleh persentase akhir sebesar 78,5%. Nah, untuk catatan-catatan yang diberikan oleh kelompok GGS yaitu eh, memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut dan sedangkan yang kedua yaitu untuk mengoptimalkan implementasi diperlukan diskusi mendalam untuk memperhatikan lingkup dan kesepakatan yang ada. Nah, setelah testing manual pertama selesai, kita lanjut ke testing manual kedua. Di mana testing manual kedua ini sudah bertambah yaitu 87 test case untuk totalnya dan dilakukan pengujian langsung dari 3 penguji disatukan dalam satu pengujian yaitu didapat tes yang valid adalah 82 test case sedangkan tes yang tidak valid adalah 5 test case. Nah, kita lakukan pengujian dan perhitungan persentase maka didapatkan hasil pembulatannya yaitu 94,2%. Nah, untuk penguji 2 dan penguji 3 hasilnya sama karena untuk pengujian manual kedua ini kami menggunakan sistem minoritas untuk kesalahan. Jadi pastinya seluruh penguji akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, untuk kesimpulan testing kedua bisa kita dapatkan hasil persentase akhirnya itu 94,2%, di mana angka ini sangat baik untuk menggambarkan sebuah sistem yang sudah
bekerja secara sempurna dari fungsi, kinerja sistem, dan fitur-fitur yang ada. Sedangkan untuk catatan pentingnya, yang pertama, untuk keseluruhan mayoritas sudah bagus, hanya ada beberapa yang tidak berfungsi. Sedangkan catatan kedua yaitu cukup perbaiki beberapa fitur sekunder. Yang ketiga yaitu sistem dengan fiturnya sudah keren dan bisa diperbaiki lagi beberapa fitur yang tidak berjalan sempurna. Kita lanjut ke testing manual ketiga. Nah, untuk testing manual ketiga ini adalah testing akhir di mana total test case finalnya ada 109 test case. Nah, untuk pengujiannya kami lakukan juga penyelarasan antara tiga penguji di mana test case yang valid adalah satu, sedangkan yang tidak valid berjumlah 8. Dan dilakukan perhitungan dan dibulatkan, maka didapatkan hasil 92,7%. Nah, bisa kita dapatkan kesimpulan, hasil penyelarasan test case pengujian dari ketiga penguji didapatkan tingkat keberhasilannya yaitu 92,7%, di mana angka ini merupakan hasil evaluasi yang sudah sangat bagus untuk final test case, di mana dia sudah menunjukkan sebagian besar fungsi, kinerja sistem, dan fitur dijalankan sesuai yang diinginkan. Nah, untuk catatan-catatan dari kelompok penguji, bisa kita lihat ini untuk poin pertama, masih ada bug pada penampilan map toko. Yang kedua yaitu perbaikan logika keranjang. Dan yang ketiga itu keranjangnya masih ada kesalahan logika. Sama seperti yang nomor dua. Nah, setelah dilakukan hasil pengujian manual pada 3 tahap, bisa kita lihat setelah dilakukan uji ulang, maka seluruh test case sudah valid, di mana tes yang valid 109 test case dan yang tidak valid yaitu 0. Maka didapatkan hasil persentase tingkat keberhasilannya yaitu 100%. Nah, berikut adalah rekapitulasi unit pengujian untuk manual, di mana dilakukan pengujian unit satu, uji ulang unit satu, unit 2, uji ulang unit 2, unit 3, dan uji ulang unit 3. Bisa kita lihat, penghitungan akhir rata pengujian yaitu 93,7% dari 3 unit pengujian dan 3 unit uji ulang. Untuk temuan masalahnya, sistem sudah berfungsi sesuai perancangan, namun hanya ada kendala kecil dalam loading atau pengaksesan web dikarenakan layanan hostingan gratis. Meskipun tidak mengganggu stabilitas sistem, kendala ini juga dapat mengurangi pengalaman pengguna, terutama saat server mengalami beban tinggi. Untuk peningkatan performa dan keandalan, mungkin disarankan untuk beralih ke layanan hosting berbayar dengan sumber daya yang lebih memadai. Sekian untuk eh, kesimpulan. Oh, kita lanjutkan kesimpulan dasar. Untuk kesimpulan dasarnya, sistem ini sudah memiliki tingkat keberhasilan yang baik pada uji ketiga, namun hanya terbatas pada kesalahan minor yaitu delay, sedangkan untuk sarannya bisa diganti dengan hosting berbayar, optimalisasi server, peningkatan tampilan UI UX, dokumentasi sistem, dan pengelolaan server. Oke, selanjutnya untuk testing otomatis akan dijelaskan oleh Saudara Danu. Baik, saya akan menjelaskan terkait testing otomatis ini. Pengujian otomatis ini digunakan menggunakan beberapa perangkat lunak atau skrip otomatis untuk mengeksekusi berbagai tes yang dibutuhkan. Pada tim Bejorka ini, kami menggunakan tools yang digunakan yaitu salah satunya yaitu Selenium IDE. Oke, lanjut Mas. Untuk persiapan testing otomatis ini, yang pertama, kalian dapat menemukan Selenium IDE ini di bagian extension pada browser kalian. Dan untuk tools persiapannya, maka cukup mendownload pada tools ini. Jika sudah, maka akan menampilkan tampilan seperti di bagian bawah. Lanjut.
Ya, selanjutnya, jika kalian mau meran pada Selenium IDE ini, maka di sana terdapat adanya record new test untuk new project ataupun untuk membuka test case yang sudah digunakan sebelumnya. Dan syarat salah satu menggunakan Selenium IDE ini yaitu syaratnya eh, website yang kalian punya itu harus di-hosting terlebih dahulu, dikarenakan saat menggunakan Selenium IDE ini, URL dari alamat website Anda akan dimasukkan dan sebagai konfirmasi. Lanjut, Mas. Oke, untuk testing otomatis setelah persiapan. Yang pertama, kami dari tim Bejorka ini men-test case pada bagian halaman mode tamu, di mana pada halaman mode tamu ini terdapat 7 inputan sampai inputan yang akhirnya. Pada halaman tamu ini dapat dilihat untuk keberhasilan pada test case-nya yaitu 100%. Test case ini tanpa ada kendala sedikit pun. Jika dilihat dari hasil persentase, maka didapat 100%. 100% ini dia dapatkan dari 7 banding 7 dikali 100%. Selanjutnya, Mas. Oke, yang kedua yaitu kami dari tim Bejorka men-test case pada bagian form dari registrasi. Untuk registrasi ini, kami menemukan terdapat 30 test case dan 23, maaf, 23 test case. Dari total 23 test case ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini menunjukkan keberhasilan kendala yaitu sebanyak 0 dan keberhasilannya yaitu 100%. Lanjut, Mas. Dari hasil testing registrasi, terdapat keberhasilan sebanyak 100%. 100% ini dilihat dari test test case yaitu 23% itu berhasil semua. Yaitu untuk test case selanjutnya yaitu pada from login. From login ini terdapat 21 test case tahapan. Lanjut, Mas. Di mana 21 tahapan ini jika dilihat pada gambar yang di atas, keberhasilannya itu 100%. Dan untuk hasil testing dari from login ini dapat dilihat juga bahwa 21 test case ini untuk persentasenya yaitu 100%. Selanjutnya yaitu testing pada from reset password. From reset password ini dapat dilihat memiliki 15 test case, di mana 15 test case ini jika dilihat dari gambar pertama menunjukkan semuanya keberhasilannya yaitu 100%. Dan dapat disimpulkan bahwa testing from maaf ini seharusnya from reset password menjadi 100%, 15 test case itu selanjutnya, yaitu testing pada memasukkan barang ke keranjang dan menghapusnya. Dilihat dari fitur ini eh, cukup sulit, makanya terdapat 25 test case yang diuji. Jika dilihat dari 25 test case ini, untuk keberhasilan yaitu 100% dan tanpa kendala. Dilihat dari analisisnya, 25% ini membuktikan bahwa eh, fitur memasukkan barang dan keranjang dan menghapusnya itu berhasil. Selanjutnya yaitu testing pembuatan pesanan. Pembuatan pesanan ini terdapat 24 test case. Oh, maaf, ini seharusnya gambarnya yang membuat pesanan. 24 test case ini jika dilihat dari hasil perhitungannya yaitu 100%. Oke, kesimpulan untuk testing otomatis pertama, dilihat dari hasil pengujian sebanyak 6 fitur pada website ini didapatkan test case-nya yaitu berhasil semua tanpa ada kendala. Dan persentase ini didapatkan 100%. Selanjutnya, Mas.
Ya, untuk testing otomatis kedua dan akhir. Melanjutkan testing pada tahap pertama, pada tahap kedua ini kami telah melakukan dua test case untuk tahap akhir ini. Untuk rekap pada testing pertama itu dapat dilihat pada gambar di bawah, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk sebelah kiri itu berupa inputan login, registrasi, dan mode tamu. Sedangkan untuk yang di bawah sebelah kanan, yaitu memasukkan keranjang, eh, mungkin nggak kelihatan gambarnya, tapi akan tetapi itu tiga fitur sebelumnya itu dimasukkan. Lanjut, Mas. Pada testing kedua ini, kami tim Bejorka melakukan testing profile, di mana testing ini terdapat 26 teks yang diuji. Semua keberhasilannya yaitu 100%. Jika dilihat dari hasil rekapnya yaitu 26 test case ini keberhasilannya yaitu 100%. Lanjut, Mas. Yaitu yang kedua yaitu testing pada logout website. Untuk logout website ini hanya melakukan 4 test case saja. Dan untuk ujiannya yaitu tidak terdapat kegagalan. Dan keberhasilannya yaitu 100%. Kesimpulan, pada hasil uji coba Selenium ini, testing dalam website ini berjalan sangat baik. Uji coba dengan tiga tahapan, dari tahapan pertama melanjutkan hingga tahapan terakhir, semua test case-nya berjalan lancar dengan persentase yaitu 100%. Lanjut, Mas. Kesimpulan testing pada bagian akhir. Ketiga testing ini dilakukan pada website otomatis yaitu website dari Bejorka. Dari hasil keseluruhan pengujian ini menggunakan Selenium IDE pada website penyewaan alat dan perlengkapan kemah didapatkan hasil pengujian berhasil semua. Dari awal pengujian sampai akhir pengujian tidak ada indikator kegagalan yang ditampilkan oleh Selenium. Dengan ini pada proses pengujian otomatis persentasenya yaitu 100%. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari tim Bejorka, jika ada kekurangan atau kesalahan pada presentasi ini, kami minta maaf kepada Allah. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.